Lembaga Bantuan Hukum Sumba (LBHS) mengikat DPP bersama DPC, khususnya Daratan Pulau Sumba, pada hari Selasa tanggal 8 Februari sampai dengan 10 Februari 2021. Pembina Lembaga Bantuan Hukum Sumba DPP Sumba Barat Daya, Menteri Paul Emanuel Rongga MPD, menjelaskan pelaksanaan Rakernas ini adalah salah satu kegiatan yang mesti harus dilakukan oleh setiap organisasi Lembaga Bantuan Hukum Sumba sejak masa pelantikan 10 Oktober 2020 dan sampai di tahun ini 2021 adalah pertama kali gelar Rakernas Lembaga Bantuan Hukum Sumba. Upaya-upaya organisasi terutama kelembagaan ini kedepannya pengurus atau anggota betul-betul tulus dan ikhlas membantu masyarakat dengan tidak mengharapkan apa-apa dan murni melayani demi kepentingan masyarakat, jelas pembina LBHS. Pelaksanaan Rakernas ini adalah salah satu kegiatan yang mesti harus dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap organisasi sesungguhnya. Namun Lembaga Bantuan Hukum Sumba ini ya sejak masa pelantikan peresmian dan sekarang adalah tahapan Rakernas pertama, dan tentunya harapan kami setiap para anggota seluruhnya sudah mengikuti dan mereka bisa dibekali lagi ke depan sehingga mereka menjadi anggota-anggota yang handal ke depan. Sesungguhnya keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Sumba memang kelihatan dari namanya Sumba, tapi tentunya lembaga ini dia menandakan bahwa lembaga ini lahir di tentunya untuk semua kabupaten dan DPC sudah berada di kabupaten tersebut, 4 kabupaten. Tapi sesungguhnya kalau mau dilihat dikaji dari dasar hukum izin lembaga ini sesungguhnya untuk Indonesia, dan bahkan kita juga bisa kasus-kasus di luar negeri. Kenapa saya tertarik? Sebenarnya ini sebuah keterpanggilan. Pertama, ini sebuah keterpanggilan di mana masyarakat Sumba ini ya rata-rata sumber daya manusia itu masih kesadaran akan hukum itu masih sangat penting, sehingga apa-apa terjadi sesuatu semua pasti berujung pada anarkis, kekerasan dan bahkan pembunuhan. Oleh karena itu maka kami terpanggil untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum ini. Sesungguhnya pendampingan hukum merupakan hal yang juga menjadi fungsi lembaga ini, tetapi yang paling penting adalah pendidikan hukum yang perlu digarisbawahi sehingga masyarakat yang sadar hukum dan mengerti. Tentu kami akan membangun mitra kerjasama dengan pemerintah, tentunya mitra ya. Jadi kemitraan ini yang kami bangun bukan hanya dengan pemerintah tetapi legislatif, bahkan sampai ke jajaran pemerintah di bawah yaitu kepala desa. Dalam hal ini untuk menjalankan fungsi sosialisasi program-program kami sudah bentuk, maka sekarang kami ada raker penentuan program. Pendidikan hukum akan kami lakukan tentu melalui kegiatan-kegiatan kami. Kedepannya akan ada pembekalan-pembekalan, bahwa tentunya mereka juga sudah dibekali bahwa keberadaan mereka betul-betul tulus dan ikhlas membantu masyarakat dengan tidak mengharapkan apa-apa, dan itu betul-betul murni adalah pelayanan sosial. Lanjut Direktur LBHS Advokat Umbu Keba Palandima Esa MPD, sejak Lembaga Bantuan Hukum Sumba berdiri dan telah dikukuhkan 10 Oktober 2020, memang sudah banyak melakukan penanganan kasus-kasus kriminal, dan banyak kasus yang kami upayakan bisa diselesaikan lewat mediasi sampai tidak naik ke tahapan tingkat keadilan. Kemudian ada beberapa keberhasilan yang dilakukan oleh anggota LBHS menyusut beberapa kasus, dan terbukti Kepala Desa Toto itu kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian sehingga terungkap kasus tersebut. Berikutnya beberapa upaya telah kami lakukan lewat lembaga ini, dan kami berharap beberapa pihak untuk melakukan kerjasama yang baik. Semenjak Lembaga Bantuan Hukum ini berdiri dan telah dikukuhkan di Daratan Sumba pada umumnya, memang sudah banyak upaya-upaya yang telah kami lakukan. Yang pertama, banyak hal ya, kasus-kasus yang kriminal. Kemudian ada kasus yang paling adalah kasus petasan.
kami lakukan upaya lewat lembaga ini. Yang pertama kami lakukan mediasi. Ada banyak masalah yang kami selesaikan lewat mediasi dan sampai tidak naik ke tahap tingkat peradilan. Itu salah satu upaya yang dilakukan. Kemudian ada beberapa keberhasilan yang dilakukan oleh anggota LBH dalam ini sedang tersebut khususnya di DPP ini, mengusut beberapa kasus yang ada indikasi korupsinya. Beberapa hal penting yang kami akan bahas dalam rangka untuk memberikan keterampilan, pemahaman, pembekalan terhadap tim kita dalam hal ini mohon tim LBH. Jadi itu yang paling kami harapkan, dan hari ini tim akan kami tutup rakernas dan semua strategi dan program upaya-upaya yang kami siap lakukan ke depan maupun yang telah terlewati hari ini kami gagas lembaga ini. Kenapa kami gagas lembaga ini? Itulah tadi kenapa kami sampaikan. Bagaimana kita melakukan penyuluhan hukum, pendidikan hukum agar masyarakat itu memahami dan mengenal. Kemudian agar masyarakat itu akan tahu yang merupakan hak-hak hukum, agar masyarakat itu memiliki kepastian hukum. Itu yang merupakan. Lembaga Bantuan Hukum Sumba berdiri di daratan Pulau Sumba khususnya karena keterpanggilan beberapa oknum yang merasa dan mempunyai hati untuk menolong atau membantu warga masyarakat yang sumber daya manusianya masih rendah dan tidak mengerti akan hukum. Dalam Rakernas hari ini, semenjak dibuka pada tanggal 8 Februari 2021 yang merupakan strategi internal dari lembaga ini, sehingga kami merancangkan program-program ke depannya, tegas Advokat Kep Apalan 5 SHMPD. Sumba Barat Daya, Nagbilero, Ginyus TV melaporkan.